Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari, lambaikan kamera. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya senang bisa kembali sharing di doa pagi dengan saya akan bawa tema tentang menang melawan arus dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, kalau kita belajar tentang kata menang, saya ingat John Maxwell pernah ngomong begini, "You can't win if you don't begin." Kamu tidak akan bisa menang kalau kamu tidak memulainya. Nah, kunci dari kemenangan adalah kita mulai belajar untuk kita bisa melawan, kita bisa bertanding. Karena kemenangan tidak akan kita terima kalau kita tidak pernah bertanding, kita masuk dalam arena pertandingan. Beberapa waktu ini kita mendengar berita baik tentang kemenangan dari Bapak Gembala kita untuk terpilih kembali di periode yang kedua. Pemimpin kita tidak akan bisa menang kalau beliau tidak ikut bertanding dalam suksesi kepemimpinan. Demikian juga dalam kehidupan kita dalam hal kerohanian. Kita tidak akan mungkin menang kalau kita tidak masuk dalam arena pertandingan. Kita lari dari setiap pertandingan kehidupan. Nah, pagi hari ini saya rindu, kita semua, kita belajar memulai untuk melawan arus dunia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu mungkin tahu satu bunga yang cukup baik, cukup indah, yaitu bunga teratai. Bunga teratai ini unik, dia itu biasanya tumbuh di atas air yang sangat berlumpur, kotor. Nah, menariknya, walaupun airnya kotor, airnya berlumpur, tetapi bunganya tidak pernah kotor, malah lebih berwarna dan bersih. Karena apa? Ditopang oleh batang yang kuat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Sekeliling kita mungkin kotor, sekeliling kita mungkin berlumpur, sekeliling kita mungkin punya lingkungan yang toksik, lingkungan yang tidak baik, bahkan mungkin lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan. Mungkin, ini saya katakan mungkin, ada beberapa orang di lingkungan pelayanan kita yang toksik. Tetapi harusnya kita bisa tetap bertumbuh, bersinar, berwarna seperti bunga teratai. Hidup dalam dunia itu memang nggak mudah. Tetapi itu bukan berarti membuat kita lemah dan kita akhirnya tidak mau masuk dalam arena pertandingan. Saya senang sekali yang beberapa waktu lalu hadir di Indonesia yang baru launching mengeluarkan lagu Tulus ya kalau nggak salah, bernama Agnes Mo. Agnes Mo ini menarik adalah dia hari-hari ini berada di Amerika. Nah, Agnes Mo waktu di Amerika beberapa waktu yang lalu, bukan lagu yang terbaru sekarang, dia launching lagu baru, yang bukan lagu yang sekarang yang baru keluar. Nah, pada waktu itu dia diminta untuk diundang di klub strip. Dia diundang untuk strip club, di 3 strip club. Hanya bukan untuk nyanyi, tetapi dia hadir di DJ untuk menyambut dengan lagu terbarunya Agnes Mo. Dia say hi, dia cuma menjadi host di selama 30 menit di strip club itu, dan bayarnya lumayan, $25.000, ya sekitar 350 juta di satu night club, di strip club. Nah, Bapak dikasih Tuhan, di dalam diskusi di channel YouTube itu, di channel YouTube dengan tema Daniel Tetangga Kamu, dia ngomong begini, dia menolak undangan itu. Tetapi Bapak Ibu sadar informasi bahwa di Amerika itu hal biasa saat seorang penyanyi mengeluarkan lagu baru dan launch di strip club. Itu suatu hal yang biasa dan lumrah di Amerika. Nah, by the way, strip club ini adalah klub di mana para lelaki, kebanyakan lelaki, hadir di sana melihat wanita-wanita yang telanjang. Dan itu yang membuat Agnes Mo tidak mau hadir di sana. Dia berkata begini, "Saya tidak mau memiliki jejak digital, saya hadir di tempat yang seharusnya saya tidak boleh hadir sebagai orang percaya. Kalau saya hadir di sana,
bukan saja saya yang akan malu nantinya, anak-anak saya, terlebih Tuhan Yesus yang saya percayai, yang mati buat saya. Bapak dikasih Tuhan, akibat penolakannya itu, manajemen yang menaungi dia pada saat itu, karena dia ganti manajemen sekarang, memutus kontrak. Dan beberapa radio yang harusnya mengundang dia di Amerika akhirnya tidak menerima, memutus undangannya. Dan itu cukup sangat berdampak buat Agnes Mo. Yohanes 15 ayat 19 berkata, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu." Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini melalui doa pagi. Sering sekali dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus sadar, kehidupan kita harus berbeda dengan dunia. Kenapa saya kata berbeda? Berbeda karena nilai, value, kebenaran dunia berbeda dengan nilai, value, kebenaran Tuhan. Dan karena kita berbeda, dasarnya, core kebenarannya, kita bukan berasal dari dunia, pasti kita akan dibenci oleh dunia. Karena hal-hal yang kita putuskan, hal-hal yang kita hidupi, berbeda dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh dunia. Bapak dikasih Tuhan, ingat, hanya ikan yang mati saja yang akan mengikuti arus. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, only dead fish go with the flow. Hanya ikan yang mati yang akan mengikuti arus. Kehidupan rohani yang mati yang akan tergerus oleh kehidupan dunia ini, arus dunia ini. Kita akan mengikuti flow dunia ini, mengikuti cara dunia ini. Cara bisnis, cara bekerja, cara berorganisasi, cara melayani. Lah, emang melayani ada cara dunia? Banyak sekali. Kalau kita tidak menutup mata, telinga kita tahu sekali ada begitu banyak orang-orang yang ingin melayani, tetapi mengikuti cara-cara dunia. Bahkan kehidupannya, cara hidupnya dia lakukan seperti dunia hidupi. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, saya tahu kita benar, kita hidup masih dalam dunia. Banyak mungkin Bapak Ibu berkata kepada saya, "Putra, kita masih di dunia." Yes. Kaki kita masih berpijak di dunia. Iya. Tapi saya mau katakan, boleh next slide? Benar, kita hidup di dunia, tetapi kita tidak boleh hidup seperti dunia. Kita boleh hidup di dunia, tapi kehidupan kita nggak boleh hidup seperti dunia. Sebagaimana bunga teratai tadi, dia ada di lingkungan yang kotor, tetapi bunganya tetap bersinar, tetap bersih, tetap memberikan keindahan. Ingat, kita terang dan garam dunia. Kita yang harus menggarami, bukan kita yang ditawarkan. Kita yang harus menerangi, bukan kita yang digelapkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saat kita mengikuti arus dunia, kita serupa dengan dunia ini, kita nggak ngerti, kita nggak tahu mana kehendak Allah. Cara berbisnis begini benar nggak sih menurut firman Tuhan? Cara bekerja begini benar nggak sih? Cara sebagai menjadi seorang suami, sebagai orang tua, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Sering sekali kita sulit membedakannya karena kita menjadi serupa dengan dunia ini. Membuat kita sulit membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang sempurna, seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita belajar sama-sama. Bagaimana kita bisa menang melawan arus dunia? Karena waktu terbatas, kita akan bahas 3 hal. Bagaimana kita bisa menang melawan arus dunia? Yang pertama adalah bergaul dengan Allah. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menang melawan arus dunia adalah bergaul dengan Allah. Dalam Kejadian 6 ayat 9 berkata, "Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah." Bapak Ibu mungkin sudah sangat tahu dan ingat, bahkan mungkin sering mengkhotbahkan tentang konteks Nuh. Nuh ini membangun hubungan dengan Allah, bergaul dengan Allah.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sadarkah kita saat kita membangun hubungan dengan Allah, menolong kita untuk menjadi pribadi yang benar, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia. Bergaul, berbicara, memiliki waktu kebersamaan, mengerti apa yang dikehendaki Allah, dan kita bisa diberikan kemampuan untuk bisa menang melawan arus dunia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pergaulan itu menentukan bagaimana kita memiliki kekuatan, memiliki culture, bahasa anak muda sekarang. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita sering bertemu, ya, nggak tahu nih, Bapak Ibu pernah nggak punya teman, punya kenalan, punya keluarga yang asal ketemu pasti ngomongin orang, pasti ngomongin kejelekan orang, pasti ngomongin sesuatu yang negatif terus. Kumpul begitu, selalu ngomongin hal yang negatif, selalu ngomongin orang, selalu ngomongin hal-hal yang negatif. Saya, kalau nggak salah, saya pernah baca dalam satu artikel, dia berkata begini, orang besar berbicara visi. Ya. Katanya orang middle itu berbicara situasi yang terjadi sekarang. Tetapi orang kecil berbicara tentang kejelekan orang lain. Bapak Ibu dikasihi Tuhan yang hadir hari ini, nggak salah saat kita mengevaluasi sesuatu. Tetapi jangan sampai setiap ketemu, setiap ngobrol, yang dibicarakan suatu hal-hal yang negatif, membicarakan hal negatif orang lain. Biasanya itu sulit membuat kita menjadi orang yang besar. Bapak dikasihi Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saat kita lebih banyak bergaul dengan pribadi-pribadi yang negatif, kita sulit untuk menang melawan arus dunia. Tetapi saat kita memiliki banyak waktu bergaul dengan Allah, melalui firman-Nya, melalui doa, melalui pujian, kita bergaul dengan para orang-orang yang punya hati yang intim dengan Tuhan, kita akan selalu bergairah, kita selalu akan dikuatkan. Seperti baterai handphone atau baterai apapun, di charge, dia mendapatkan aliran listrik, mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa? Bergaul dengan Allah, bergaul dengan orang-orang yang intim dengan Allah, akan menolong kita untuk kita bisa menang melawan arus dunia. Saat kita bergaul dengan Allah, kita memiliki waktu yang intim dengan Allah, itu akan membangun kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Makanya ada satu kalimat berkata, nearness, likeness. Semakin kita dekat, semakin kita akan mirip. Nah, makanya suami istri katanya semakin hari itu semakin mirip. Ya, nggak tahu nih, Bapak Ibu setuju nggak dengan itu? Misalnya Om Suito dengan Tante Eti semakin hari semakin mirip ya. Minimal sama-sama pakai kacamata lah. Nah, kedekatan itu akan membuat kita semakin mirip. Bukan saya harusnya jadi lebih gondrong seperti Tuhan Yesus yang digambarkan gondrong, bukan. Tetapi kelakuannya, cara pikirnya, perkataannya semakin mirip dengan Tuhan. Bukan semakin mirip dengan, ya kalau nggak Tuhan, ya hantu. Jadi kita memilih hari ini, kita mau bergaul dengan hantu atau bergaul dengan Tuhan. Akan terlihat dari cara pikir kita, cara bicara kita, tindak tanduk kita setiap hari. Jadi hari ini, untuk kita menang melawan arus dunia, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bergaul dengan Allah. Yang kedua, yang terakhir ada kalimat menarik yang pernah saya dapatkan, dia bilang begini, ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, ada kekuatan untuk melawan arus dunia. Ya, ada kekuatan untuk melawan arus dunia. Maka dari itu, ayo bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Kenapa yang benar? Banyak orang membangun hubungan dengan Tuhan tidak dengan cara benar. Dia membangun hubungan dengan Tuhan hanya meminta, bukan membangun quality time dengan Tuhan. Hanya meminta dan meminta. Tetapi hubungan benar dengan Tuhan adalah seperti hubungan seorang suami dan istri, sebagai hubungan anak dengan bapa. Ada sebuah konektivitas, ada sebuah kualitas di sana. Bukan hanya sekedar meminta. Hal yang pertama, untuk kita menang melawan arus dunia, kita bergaul dengan Allah. Yang kedua, menjaga kekudusan. Daniel 1 ayat 8 berkata,
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu juga mungkin sudah dengar dan baca bahkan mengkhotbahkan tentang konteks Daniel. Daniel adalah pribadi yang tetap menjaga kekudusannya bahkan sejak dia masih muda. Yang menarik adalah dari sejak dia masih muda, dia punya jabatan yang cukup mentereng di saat bangsa Israel adalah bangsa jajahan. Jadi dia punya jabatan di tengah-tengah pemimpinan penjajah Romawi pada saat itu. Ini menarik Bapak Ibu. Harusnya kalau pikiran manusia, value manusia, dia akan menjaga jabatan itu untuk minimal menjadi menjaga dirinya, keluarganya, kerabatnya untuk aman karena ini dipimpin oleh penjajah. Tetapi dia tetap menjaga integritas kerohaniannya, menjaga kekudusannya dari masa mudanya. Ketika kita bertumbuh dalam kekudusan, kita tumbuh dalam kebencian akan dosa dan menghasilkan kemenangan melawan arus dunia. Saat kita bertumbuh dalam kekudusan, jangan salah, kita juga akan tumbuh dalam kebencian. Bukan benci kepada pasangan, bukan benci kepada pemimpin, bukan benci kepada orang tua, tetapi benci akan dosa. Dan itu akan menghasilkan kemenangan melawan arus dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, mari kita bisa belajar dari Daniel. Sekalipun masih muda, ia tetap menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh. Saya pakai kata diksi sungguh-sungguh. Kenapa? Untuk kita menjaga kekudusan, itu perlu kesungguhan hati, komitmen untuk kita bisa menjaga, memeliharanya di tengah lingkungan yang sangat kotor. Hal yang kedua, untuk kita bisa menang melawan arus dunia, kita memulai dengan apa? Menjaga kekudusan kita. Untuk menjaga kekudusan kita harus sungguh-sungguh punya komitmen untuk itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk kita bisa menang melawan arus dunia, kita harus memiliki kepercayaan. Dalam Bilangan 14 ayat 8 berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, dalam konteks Bilangan 14, Bapak Ibu mungkin pernah membacanya. Ini tentang Yosua dan Kaleb yang berani melawan arus. Arus apa pada saat itu? Saat ke-10 rekannya merasa pesimis untuk masuk ke tanah Kanaan. Kaleb dan Yosua tetap berpegang pada iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai. Kalau Tuhan berkenan. Itu sebuah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Untuk kita bisa melawan arus dunia, kita harus punya kepercayaan sungguh kepada Tuhan. Bahwa saat kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, perkenanan Tuhan menjadi bagian kita. Kita akan bisa menyatakan kebenaran. Berani menentang arus berarti berani membayar harga. Seperti ayat yang kita baca tadi dalam Yohanes 15 ayat 19, kita ini bukan dari dunia. Makanya dunia membenci kita. Kita berasal dari Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Jadi sesuatu hal yang biasa saat dunia, culture, kebudayaan di luar kekristenan akan membenci kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat kita berani melawan arus dunia, dimulai dengan apa? Kita harus berani bergaul dengan Allah. Kita harus berani menjaga kekudusan kita. Dan kita harus berani memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, saya tutup dengan satu statement. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kepercayaan. Saat kita melawan arus dunia, jangan andalkan kekuatan kita. Kita terbatas. Kita hanyalah bagian kecil dari derasnya arus dunia. Tetapi saat kita memulainya,
dengan sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara yakin, apa yang saudara putuskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lakukan dengan penuh kepercayaan. Walaupun tidak ada yang mendukung, walau tidak ada yang mungkin secara mayoritas lebih banyak tidak mendukung saudara. Tapi kalau saudara percaya itu berasal dari Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lakukan. Engkau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah kita setiap hari masuk dalam pertandingan untuk kita menang melawan arus dunia. Dan saya percaya, saat kita menang melawan arus dunia, kehidupan kita menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menang, Tuhan Yesus memberkati.